Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal review sebuah film dari Netflix yang judulnya adalah Furies alias kemarahan-kemarahan, amukan-amukan. Ini tapi film yang mungkin bakal banyak dilewatin orang berita rilisnya karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena ini action. Sebagai action, timing perilisannya itu agak kurang mendukung sih. Soalnya deketan banget sama John Wick Chapter 4, which is one of the greatest action movies of all time. Bisa dilihat pendapatannya yang mecahin rekor film-film sebelumnya. Dan hype-nya jelas kemakan semua sama John Wick. Sama yang kedua adalah karena ini film Vietnam. Mungkin kalau misalkan lu ngomongin film Korea, Jepang, atau Thailand gitu, orang-orang familiar. Tapi kalau film Vietnam masih kecenderungannya orang itu kurang familiar, kecuali lu emang seorang penonton film yang akut banget atau die hard fans film action yang nontonin semua film dari berbagai macam negara. Kalau di luar itu mungkin kurang familiar ya sama film Vietnam. Dan kalau lo termasuk orang-orang itu yang belum familiar sama film Vietnam atau bahkan gak tahu soal Furies ini, baru denger soal Furies di review ini, langsung lo tonton. Karena di luar berbagai kekurangannya yang nanti bakal gue bahas, ini tetap film action yang asik banget, yang seru. Film ini yang direct tuh Veronica Ngo. Kalau yang belum kenal, dia itu sempat main di beberapa film Hollywood kayak The Old Guard, The Five Bloods, sama Star Wars The Last Jedi. Dan kalau lo ngecek filmografinya Mbak Veronica, lo bakal nemu film yang berjudul mirip, yaitu Fury. Nggak pakai S tapi belakangnya, beda satu huruf. Itu adalah film yang dia bintangi, terus jadi perwakilan Vietnam di Oscar tahun 2020. Tapi itu nggak ada hubungannya sama film ini. Gue ngerasa perlu mention ini karena biar nggak ada yang ketuker tuh, pengen nonton Furies, yang ditonton ternyata Fury, atau ngiranya ini adalah sequel, terus nonton Fury dulu berharap dapat penjelasan, nggak nyambung. Jadi nggak, ini sama sekali nggak terkait dua filmnya. Selain ngedirect dan nulis naskah, Veronica ini juga meranin karakter, supporting karakter di film ini, yaitu Jacqueline. Dia adalah perempuan yang ngumpulin gadis-gadis tunawisma korban pelecehan seksual. Tapi karakter utamanya bukan dia. Karakter utamanya adalah cewek bernama B, yang hidup sebatang kara di jalan setelah ngalamin tragedi traumatis pas dia kecil. Jadi B ini ditawarin tempat tinggal sama Jacqueline dengan tujuan ngebentuk sebuah tim vigilante bareng dua cewek lain yang sebelumnya udah dia selamatin. Ada Tan sama Hong namanya. Tujuan tim ini adalah ngebersihin jalanan dari cowok-cowok brengsek yang mengeksploitasi cewek. Salah satunya itu Hai, bos gembong perdagangan cewek buat dijadiin PSK. Ya kalau nonton Furies ini ya pokoknya kuncinya, lu jangan mikirin cerita. Cerita itu penting tapi gak selalu jadi yang nomor satu, apalagi di film-film action kayak gini. Furies ini tipe-tipe film style over substance lah, yang lebih mentingin gaya daripada cerita, penokohan dan segala macem. Dan walaupun naskahnya ditulis sama 5 orang penulisnya ya, termasuk Veronica Ngo, tapi kalau ngomongin cerita tuh kayak formalitas doang emang. Selingan lah ibaratnya, jadi biar penonton tuh gak capek dikasih action mulu. Nah ini ada selipan ceritanya, terus buat jembatan antara setiap action biar gak lompat-lompat. Jadi jangan ngarep juga bakal ada dampak emosi dari perjalanan karakternya yang bergulat sama kondisi mereka sebagai cewek-cewek korban kekerasan, pelecehan seksual, sampai manipulasi psikologis tuh nggak akan memunculkan dampak emosional yang wow banget. Tipis lah ceritanya, setipis kertas gitu, karena filmnya tuh full konsen ke style, ke gaya. Misal visualnya yang waduh mencolok sekali warnanya itu, pakai warna-warna neon ala film-film Hong Kong yang emang jadi influence terbesarnya Veronica Ngo. Kadang itu warna kelihatan cakep ya. Misal kita lagi dibawa jalan-jalan di gang-gang sempit, terus ada lampu-lampu neon tuh kelihatan cakep. Tapi nggak jarang juga kelihatan lebay. Saking lebaynya, itu warna neon sering nongol pada saat lagi nggak dibutuhin. Dan di tempat yang seharusnya nggak kelihatan kayak gitu warnanya. Ya I know, ini style over substance ya. Nggak perlu mentingin logika. Di situ kan nggak ada lampu neon, kenapa warnanya neon tuh nggak penting. Yang penting adalah pemakaian style warna itu nggak mengganggu. Nah di beberapa titik tuh mengganggu. Kayak nggak ada ruang buat warna normal sedikit aja buat masuk. Semua tuh dibikin neon. Lagi gelap di tengah hutan gitu misalkan tuh dibikin neon. Jadi nggak nyaman sering di mata tuh. Terus kalau ngeliat pilihan-pilihan style lainnya, misal musiknya atau efek-efek visual split screen yang beberapa kali dipakai, terus tata rambut karakternya, tata busana dan lain-lain, tuh lo bakal langsung ngerasa kalau oke, ini film yang cheesy emang. Dan itu sengaja. Intinya tuh adalah negasin kalau Furies ini emang nggak perlu dianggap serius. Jadi pada saat di klimaksnya jagoan-jagoannya itu ketemu dengan seorang pecandu narkoba yang lehernya udah ditusukin suntikan drugs.
Dan bukannya overdosis, dia malah jadi kayak apa sih, manusia super separuh zombie yang tuh gak masuk akal. Itu lu gak perlu pikirin. Udah emang tujuannya adalah ini film yang cheesy. Yang jadi masalah itu pas kesan cheesy tadi tabrakan sama tone cerita yang di beberapa poin itu kesannya kelam, serius, bahkan tragis ya. Ya ala-ala drama kriminal Hongkong 90-an lah kayak tadi gue bilang. Itu jadi tabrakan, kayak nggak konsisten tonnya. Habis ngasih lihat pemandangan tragis gitu yang menyedihkan sekali, terus tiba-tiba lompat ke sesuatu yang konyol, itu kasar. Tapi kalau soal action lain cerita lah, mantap pokoknya. Directingnya Mbak Veronica ini juga, waduh, tata kameranya tuh dinamis, lincah, lompat-lompat, ngikutin koreografi actionnya yang juga digarap dengan oke ya. Dan ya ini udah standar baru sih, standar apa ya, kalau lo mau ngeliat film action itu bagus atau mediocre, lo lihat aja koreografi sama kamera movementnya. Kalau sekarang tren kamera movementnya yang dinamis, lincah, itu thanks to The Raid 12 tahun lalu yang mendobrak semua pakem film action dunia, yang bikin apa sih pendekatan-pendekatan pakai quick cuts gitu ala-ala Taken tuh udah gak kepake lagi. Trik-trik manipulasi Hollywood itu udah basi. Pokoknya sekarang diganti pakai kamera yang dinamis. Dan itu gue lebih suka. Dan of course ada elemen gunfu juga, alias tembak-tembakan pakai gun yang dikemas kayak kungfu. Itu juga terinspirasi dari film Hong Kong ya, terutama karya-karyanya John Woo yang sekarang tuh makin populer karena juga dipakai sama John yang lain, yaitu John Wick. Terus aktris-aktrisnya juga keren. Bukan cuma cakep, jago berantem. Dong An, Queen, Tok Tien sama Rima Tan tuh trio itu tuh kelihatan meyakinkan pas berantem. Gue dibikin percaya kalau mereka itu jago mukulin orang. Dan of course Mbak Veronica juga ambil bagian di klimaksnya, maju ke depan kamera, dan itu bikin gue iri sama figurannya yang dipukulin sama Mbak Vero. Tapi ada satu sih, kelemahan actionnya itu ada satu, yaitu pas adegan kejar-kejaran motor. Lu bakal tahu itu yang mana, dan lu bakal tahu kenapa gue bilang itu kelemahan. Sebelum mulai action tuh awalnya sendu situasinya, boncengan, naik motor, galau, ala-ala Fallen Angels-nya Wong Kar-wai. Tapi tiba-tiba berubah jadi konyol pas masuk action karena CGI. Full green screen background-nya, dan dengan kualitas CGI yang juga nggak bisa dibilang bagus. Kasar masih CGI-nya. Dan sebenarnya gue gak mempermasalahkan CGI kasar di film-film kayak gini. Bukan film-film Hollywood blockbuster ya. Tapi di saat pemakaiannya tuh gak pas, berlebihan, padahal udah tahu tuh kalau kualitas CGI-nya gak sebagus itu, kesan keren pas berantemnya tuh jadi hilang. Dan gue gak tahu kenapa mesti pakai CGI di saat jelas film ini ngeliatin kalau mereka masih bisa pakai stunt atau pakai trik kamera. Gue sebenarnya paham CGI ini dipakai karena di beberapa titiknya action di atas motor itu kesannya over the top, superhuman ability gitu lah. Tapi daripada maksain munculin hal itu yang akhirnya eksekusinya juga gak maksimal, gue sih mendingan kejar-kejaran motor biasa ya. Apalagi kelebihan Furious di action ya itu, manfaatin kemampuan bela diri pemainnya sama trik kamera. Lo lihat aja adegan berantem yang terakhir yang jadi klimaks itu epic banget, seru banget. Karena nggak terlalu berlebihan pakai CGI. Udah fokusnya nampilin orang-orang yang kelihatan karismatik, jago berantem, kamera movement bagus, koreografi oke, udah simple. Kalau skor buat Furious ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. Tonton, ini film yang oke, cuman pesan gue satu nih. Ini sempat gue rasain juga sih. Lupakan John Wick. Lupakan dulu John Wick Chapter 4. Semua film apapun, well mungkin kecuali 2 film The Raid ya, kalau dibandingin sama John Wick, film-film martial arts apapun, itu bakal kerasa anyep. Jadi jangan lo nonton Furious berharap oke, gue pengen sesuatu yang sama kerennya sama John Wick. Itu jangan berharap kayak gitu. Iya, karakternya mungkin sekeren John Wick, kayak cewek-cewek yang gak kalah gahar dibandingin John Wick, itu betul. Tapi kalau dari action, dari apapun itu, jangan lo bandingin. Jadi lo ilangin dulu tuh. Gue tahu itu susah karena John Wick baru beberapa hari yang lalu, tapi just try. Lupain dulu John Wick Chapter 4, tonton Furious ini apa adanya, dan lo bakal bersenang-senang. Dan buat yang udah nonton di Netflix, bisa tulisin review lu, opini lu soal film ini di kolom komentar. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Lalu kalau misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Haris, see you in the next video.